bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Tetapi sebelum itu kami akan menunjukkan yel-yel kami terlebih dahulu. Kelompok lead ya. Iya. Kegiatan jual beli barang atau jasa antara dua negara atau lebih. Kegiatan ini memungkinkan suatu negara untuk memperoleh barang yang tidak ada di produksi sendiri dan menjual kelebihan produksinya ke negara lain. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara, memperoleh devisa dari ekspor. Dan yang kedua, memperluas pasar produk dalam negeri, bisa dijual ke luar negeri. Barang yang sulit diproduksi sendiri. Dan yang keempat, transfer teknologi, yang dimana belajar teknologi baru dari negara maju. Dan yang kelima, pilihan produk untuk konsumen. Lebih banyak pilihan produk dari berbagai negara. Karena setiap negara memiliki perbedaan dalam sumber daya alam, iklim, dan geografi yang mempengaruhi kemampuan produksi mereka. Beberapa negara lebih maju dalam teknologi atau keahlian tertentu, sehingga mereka dapat menawarkan produk yang dibutuhkan negara lain. Selain itu, adanya permintaan dan penawaran yang berbeda di setiap negara menciptakan peluang untuk saling melengkapi kebutuhan. Faktor ekonomi skala juga membuat produksi dalam jumlah besar lebih efisien sehingga produk tersebut bisa diekspor. Hubungan diplomatik yang baik antar negara juga mendorong terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan penting yang memungkinkan negara saling memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Ini membantu meningkatkan perekonomian, menyediakan lebih banyak pilihan bagi konsumen, mendorong inovasi dan mempererat hubungan antar negara. Dengan perdagangan internasional, setiap negara bisa memaksimalkan potensi mereka melalui kolaborasi ekonomi global. Yang pertama, kebijakan ekonomi dan politik internasional. Kebijakan ekonomi dan politik internasional seperti kebijakan proteksionisme, kebijakan impor, tarif konflik, diplomatik, dan sanksi internasional merupakan penghalang utama dalam perdagangan internasional. Tindakan-tindakan ini mengurangi akses produk ke pasar, mengganggu aliran perdagangan, dan menciptakan ketegangan antar negara. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global
dan kerjasama perdagangan internasional berpengaruh negatif. Yang kedua, perbedaan nilai mata uang. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda dengan nilai yang berbeda. Perbedaan nilai mata uang yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas ekonomi dapat menjadi kendala. Nilai mata uang mempengaruhi harga produk, daya beli, dan investasi asing di suatu negara. Upaya pemerintah dan bank sentral dalam mengendalikan nilai mata uang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional. Pertama, setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda, tergantung dari letak geografis. Oleh sebab itu, suatu negara akan melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan barang dan mengekspor apabila kelebihan jumlah hasil produksi. Yang kedua, permintaan konsumen juga termaksud salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Ketika konsumen di suatu negara menginginkan barang atau jasa yang tidak tersedia di daerahnya, maka mereka akan mencari pasokan dari negara-negara lain. Yang ketiga, perdagangan internasional akan berjalan dengan lancar dan efisien apabila didukung oleh kualitas infrastruktur yang baik. Selain itu, transportasi yang efektif juga bisa mempersingkat waktu pengiriman sekaligus mengurangi biaya logistik sehingga mendorong keberhasilan perdagangan internasional. This time I want